Ini pernyataan kesekian kalinya atas pembodohan kepada masyarakat yang untungnya IQ-nya hanya 78, yang percaya apa saja yang dikatakan Raja Jawa ini. Nah, hal ini yang benar-benar saya pertanyakan, guys. Betul-betul saya pertanyakan. Mengapa ini legal di Indonesia, tapi haram di Malaysia? Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali bersama saya. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa, saya selalu setia menyapa. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Setelah 20 tahun lamanya dihentikan, guys. 20 tahun lamanya sudah dihentikan dari era kepemimpinan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Nah, hal itu dibuka lagi saat ini di akhir kepemimpinan Pak Joko Widodo. Mengapa ya guys ya? Karena di sini sudah lama ditutup, ya akhirnya keran ekspor itu dibuka kembali, yaitu adalah ekspor pasir laut. Nah, nggak perlu saya bahas ya guys ya, kalau ekspor pasir laut dampaknya seperti apa kepada masyarakat, kepada ekosistem laut, ya pasti Anda semua telah mengetahui hal itu. Dan yang jadi pertanyaannya, mengapa harus dibuka kembali ekspor pasir laut? Dari video ini saja akan kita bahas terkait tentang pembukaan keran ekspor pasir laut Raja Jawa. Raja Jawa cari cuan di akhir jabatannya. Nah, yang jadi pertanyaannya lagi guys ya, apakah senasib Malaysia dengan kita, ataukah nasibnya berbeda terkait tentang ekspor pasir laut? Nah, ini tentu menjadi sesuatu pertanyaan bagi saya guys ya. Langsung saja kita mereaksinya, apakah hal ini juga dilakukan oleh Malaysia, ataukah malah tidak sama sekali? Dan mengapa keran itu dibuka kembali? Jokowi membantah bahwa kebijakan di dalam izin ekspor pasir laut itu hanya untuk sedimen, bukan pasir, meskipun wujudnya juga pasir. Ini pernyataan kesekian kalinya atas pembodohan kepada masyarakat yang untungnya IQ-nya hanya 78, yang percaya apa saja yang dikatakan Raja Jawa ini. Netizen menerima informasi ini joget-joget kegirangan. Hebat sang Raja Jawa. Demikian puja-puji mereka kepada Raja Jawa yang agung itu. Sahabat, kita memulai kalimat dengan rada nyinyir. Saya mohon maaf untuk hal ini, tetapi ini adalah untuk membuat Anda semua atau kita semua berpikir lebih dalam. Padahal kita semua sudah tahu 20 tahun ekspor pasir Indonesia itu telah dihentikan total. Kenapa dihentikan? Karena negara melihat potensi ancaman atas munculnya daratan baru di negara tetangga itu, di mana hasil reklamasi Singapura menimbun lautan jadi tanah seperti Bandara Changi, Jurong, dan lain sebagainya adalah hasil reklamasi, membuat wilayah Singapura semakin mendekat ke Indonesia sejauh puluhan kilometer dari asalnya. Singapura memperluas wilayahnya, mayoritas ke arah Indonesia, di mana setiap jengkal pulau Singapura yang bertambah itu, maka setiap jengkal pula garis laut Indonesia Singapura menjadi mengecil. Bacanya adalah wilayah Indonesianya yang mengecil. Jadi kebijakan mengekspor sedimen kek, pasir laut kek, adalah kejahatan subversi, merugikan negara dan kedunguan hakiki. Sekarang di tengah puja-puji maha hebat, karena apapun yang dikatakan bisa kejadian, walau merebutnya dengan paksa seperti Golkar, Kadin lah, dan apalagi nantinya. Sekarang kebijakan ngasih pasir yang semua orang sudah tahu kecuali pasukan berani matinya Raja Jawa, di mana pasti wilayah Indonesia akan hancur lebur di kawasan pesisir, nelayan dirugikan, dan banyak lagi masalah geopolitik. Itu semua demi apa? Demi uang receh, demi cuan. Saat pasir itu jadi tanah di Singapura yang per meternya bisa naik 1000 kali lipat, di mana orang bisa membayar jutaan, lalu siapa yang menggunakan dan membayarnya nanti? Ya netizen IQ 78 lah yang membayarnya, yang bayar mahal hal tersebut karena kita langsung memuja Singapura, dan itu adalah tanah air kita sendiri yang dijual oleh Raja Jawa. Pastinya kebijakan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup pemerintah sebelumnya dicurigai demi mendukung kepentingan oligarki. Dapat dipastikan kebijakan
kebijakan pembukaan keran ekspor pasir laut ini berlatar belakang rente ekonomi. Karena kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir orang yang merupakan lingkar istana, tapi banyak merusak ekosistem laut. Netizen yang waras banyak berkomentar bahwa kebijakan yang merusak ini jelas akal-akalan Raja Jawa dan para anteknya demi meraup untung miliaran dolar tanpa peduli kerusakan ekosistem, lingkungan hidup laut, dan lemahnya kekuatan geopolitik. Padahal kalau orang waras menjadi pejabat di penghujung masa pemerintahan seharusnya tidak boleh mengambil kebijakan strategis dan kontroversial seperti membuka izin ekspor pasir laut yang menguntungkan pihak lain atau korporasi. Namun karena nggak pernah tahu apa itu bela negara, pernah ikut Lemhanas, ya hajar aja deh. Dalam hal ini Raja Jawa diduga secara terang-terangan telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan menguntungkan pihak lain atau korporasi yang dapat dipidana pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenapa Raja Jawa ini nekat di penghujung kekuasaannya yang seharusnya sudah masuk tahap demisioner menjelang lengser? Patut diduga sekali lagi sang pembuat kebijakan menerima manfaat ekonomi dari kebijakannya yang sangat kontroversial tersebut yang merusak ekosistem laut, namun cuannya besar sekali. Sebenarnya kalau netizen waras bisa menggunakan akalnya, dimana kalau alasannya adalah untuk membersihkan sedimentasi laut, maka sang raja seharusnya menugaskan BUMN untuk melakukan pembersihan sedimentasi ini, bukan swasta di lingkar istana yang punya potensi keuntungan hingga jutaan bahkan miliaran dolar. Oleh karena itu, alasan pembersihan sedimen laut yang diserahkan kepada swasta ini secara telanjang mata merupakan alasan mengada-ngada dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak lain dan merugikan keuangan negara. Itu kalau netizennya pinter. Kalau dungu dan tergila-gila, ya sudah, nikmati saja anak cucu kalian bayarin utang negara. Peace. Dan itu dia guys, video yang baru saja kita reaksi guys ya. Dan inilah yang terjadi ya. Inilah yang sedang terjadi. Kebijakan yang 20 tahun sudah dihentikan, tapi keran ekspor itu kembali dibuka. Memang guys, ini bukan ranah ataupun kapasitas saya untuk membahas hal-hal seperti ini guys ya, apalagi membahas lebih terperinci lagi. Tapi kalau saya bahas untuk efek ya, dampak dari apa yang terjadi tentang ekspor pasir laut atau sedimen nih guys ya, bahwa Pak Jokowi mengatakan ini bukan ekspor pasir laut, tapi adalah ekspor sedimen laut ya guys ya. Sebenarnya seperti itulah bayangan saya terkait tentang ekspor sedimen ini guys ya. Karena apa yang diambil, sedimen yang akan diambil itu pasti pasir lautnya juga akan ikut terambil juga ya guys ya. Nah, sama dengan kita membeli ikan di pasar, ikan hias. Ketika kita beli ikan hias tersebut, tentu kita akan membelinya dengan beserta airnya ya guys ya. Kalau kita membeli ikannya saja, kita bawa ke rumah, pasti sampai di rumah udah mati ya guys ya. Nah, seperti inilah yang terjadi guys ya. Karena itu ada ketergantungan ya antara sedimen dan juga pasir laut. Dan dampaknya daripada itu kita telah mengetahui, yaitu adalah kerusakan ekosistem ya, terumbu karang dan berbagai jenis hewan laut ya. Dan juga kabarnya dari dulu itu puluhan tahun yang lalu saat ekspor pasir ini dilakukan, banyak pulau-pulau yang diambil pasirnya, lalu pulau itu sudah menjadi lautan. Nah, hal inilah yang tentunya sebenarnya harus dicegah. Saya nggak tahu guys, di akhir masa jabatan pemimpin atau Pak Jokowi punya kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Dan ada sesuatu hal yang saya ingin ketahui, bahwa apakah Malaysia senasib dengan Indonesia saat ini? Ya, apakah juga dibuka keran ataukah? Karena saya juga dapat kabar bahwa Malaysia di zaman dulu itu pernah juga mengekspor pasir laut guys ya. Apakah sekarang masih tetap dilakukan atau sudah dilarang? Bagaimana guys ya? Kita akan saksikan video itu, kita akan melihat sebenarnya mengapa sih hal itu dilakukan di Indonesia dan juga apakah masih tetap dilakukan di Malaysia juga guys ya. Seterusnya, Malaysia memutuskan untuk tidak membenarkan pengeksportan pasir laut ke mana-mana negara. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata Kabinet memutuskan
bahawa perlombongan pasir di Malaysia hanya untuk kegunaan tempatan. Namun, ia masih boleh dieksport ke negara lain menerusi kelulusan khas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum ini, media melaporkan bahawa Malaysia yang merupakan sumber terbesar pasir laut Singapura mengharamkan ekspor komoditi itu ke Republik berkenaan. Ia sekaligus dilihat akan menjejaskan pembangunan pelabuhan mega di Tuas yang bakal menjadi terminal kontena terbesar di dunia. Xavier pada masa yang sama menegaskan keputusan kerajaan itu tidak akan menjejaskan hubungan Malaysia dengan mana-mana negara, termasuk Singapura. To a certain extent, no. But at the same time, we are now doing studies and we are regulating it. And those who are applying for the sea sand now are all for local use. As you know, we are in midst of doing reclamation ourselves. There's huge reclamation going on in Penang, in Melaka, and so Negeri Sembilan had just told me that they also going to start with the reclamation program along their shore. So all these areas we need a lot of sea sand, and I think that's enough to go around. Ternyata dari dulu guys ya, ternyata dari dulu ini sudah dihentikan oleh kerajaan Malaysia. Bukan hanya sedimen, tapi juga ekspor pasir laut, apapun itu bentuknya. Ternyata sudah dilarang dari jauh-jauh hari ya guys ya. Beberapa tahun yang lalu itu sudah menghentikan. Mungkin ada di zaman dulu sekali ya guys, ekspor pasir laut ini. Tapi itu dampaknya kepada negara lain dan negatifnya kepada kita guys. Positifnya itu negara lain akan lebih, daratannya akan lebih membesar ya guys. Nah, hal ini yang benar-benar saya pertanyakan guys. Betul-betul saya pertanyakan. Mengapa ini legal di Indonesia tapi haram di Malaysia? Mengapa? Kok tidak sama ya guys ya? Sementara pasir ini kalau kita ekspor untuk pemasukan negara nilainya tidaklah begitu besar, tapi dampak negatifnya sangat-sangat luas sekali. Nah, ini kita tadi mendengar bahwa Airport Changi di Singapura ternyata itu juga hasil reklamasi, membeli pasir dari negara lain. Saya tak bilang dari mana, intinya dia membeli pasir dari negara lain ya. Kemudian terciptalah airport terbaik di seluruh dunia saat ini, yaitu adalah Changi. Ternyata itu adalah hasil reklamasi juga ya guys ya. Dan tentu kalau ini dibiarkan dalam jangka waktu beberapa tahun lagi ya guys ya, akan dapat merubah ekosistem laut di Indonesia. Dan juga tentu para nelayan tidak lagi semudah dulu untuk mencari ikan. Bagaimana keindahan laut Indonesia sudah berubah, tidak seperti sedia kala. Terumbu karang ya, dan juga berbagai keindahan dan kecantikan laut lainnya itu tentu tidak seperti dulu guys ya, tidak seperti dulu. Dan kebijakan ini sangat-sangat disayangkan, walaupun hanya sekedar sedimen saja yang diekspor. Tapi seperti saya katakan di awal, seumpama kita membeli ikan hias di pasar, tentulah orang itu akan memberikan kita ikan dan juga airnya. Nggak mungkin orang itu membeli ikannya saja, karena ikan itu apabila kita bawa sampai di rumah itu akan mati guys ya. Nah, itulah hal yang saya lihat tentang sedimen dan juga pasir laut ya guys ya. Dan saya begitu sangat kagum dengan ketegasan yang telah diterapkan di Malaysia, karena memang tidak basa-basi ya guys ya. Pasti tahu dampaknya, orang-orang Malaysia pasti paham ya guys ya, bagaimana lautnya yang begitu sangat dijaga ekosistemnya ya, karena ada banyak keindahan dan juga makhluk hidup di lautan yang perlu juga dilindungi. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita lakukan, karena kebijakan guys ya, kebijakan di akhir masa jabatan Pak Jokowi itu penuh dengan kontroversi ya guys ya, pro dan kontra. Saya tidak tahu dan saya tidak mau membenarkan dan mensalahkan hal itu, tapi banyak yang membuat kaget masyarakat Indonesia saat ini. Mengapa melakukan hal demikian? Karena bukan hanya ini saja guys, ada beberapa kebijakan lainnya yang nggak perlulah saya sebutkan ya. Tentu ini ada orang yang mensupport dan juga yang tidak mendukung sama sekali. Dan demikian tadi video aku guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.